Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nini Widianti, NIM 23060180037. Baik, pada hari ini saya akan memaparkan materi mengenai pendidikan multikultural. Nah, topik yang akan saya bahas yaitu pengertian pendidikan multikultural. Yang kedua ada dimensi pendidikan multikultural, ciri-ciri umum peserta didik. Yang keempat ada nilai-nilai universal, dan ada tips peserta didik agar tidak meninggalkan akar budaya. Nah, pengertian pendidikan multikultural. Sebelum kita membahas mengenai pendidikan multikultural, menurut para ahli, di Indonesia sendiri adalah negara yang memiliki berbagai ragam budaya dan adat istiadat yang melekat dengan ragam etnis, ras, budaya, serta agama yang majemuk. Sehingga diperlukan suatu pendidikan multikultural, yaitu pendidikan yang menghargai perbedaan agar tidak menjadi sumber konflik dan perpecahan. Nah, ada pengertian pendidikan multikultural menurut para ahli. Yang pertama dari Anderson dan Kasser, yaitu mengartikan bahwa pendidikan multikultural itu sebagai pendidikan mengenai keragaman kebudayaan. Kemudian menurut Aziumardi Azra, bahwa pendidikan multikultural itu sebagai pendidikan tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografi dan kultur lingkungan masyarakat tertentu, atau bahkan demi secara keseluruhan. Kemudian ada menurut sosiologi UI, yaitu Parsudi Suparlan, pendidikan multikultural itu pendidikan yang mampu menjadi pengikat dan jembatan yang mengakomodasi perbedaan-perbedaan, termasuk perbedaan kesukubangsaan dan suku bangsa dalam masyarakat yang multikultural. Nah, yang terakhir ada Musa Asy'ari menyatakan bahwa pendidikan multikultural adalah proses penanaman cara hidup, yaitu menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Nah, jadi keempat pengertian pendidikan multikultural tadi, kita bisa simpulkan bahwa pendidikan multikultural itu usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian di dalam dan di luar sekolah yang mempelajari berbagai macam status sosial, ras, suku, agama agar tercipta kepribadian yang cerdas dalam menghadapi masalah keragaman budaya. Nah, yang kedua ada dimensi pendidikan multikultural. Nah, ini ada menurut James Bank, dimensi pendidikan multikultural itu dibagi menjadi 4, yaitu content integration. Yang kedua ada knowledge construction process, dan yang ketiga ada inequity pedagogy, yang keempat ada prejudice reduction. Nah, yang pertama content integration, yaitu mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok yang mengilustrasikan konsep dasar, generalisasi, dan teori dalam mata pelajaran atau dalam disiplin ilmu. Nah, yang kedua, the knowledge construction process, yaitu membawa siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran. Yang ketiga, inequity pedagogy, yaitu menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam baik dari segi ras, budaya, maupun sosialnya. Nah, yang keempat ada prejudice reduction, yaitu mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajaran. Kemudian melatih berinteraksi dengan seluruh staf dan siswa yang berbeda etnis dan ras. Dalam upaya apa? Yaitu dalam upaya menciptakan budaya akademik yang toleran dan inklusif. Nah, sebelum kita masuk ke ciri umum peserta didik, sebenarnya dalam istilah pendidikan multikultural dapat digunakan baik pada tingkat deskriptif maupun normatif, yang menggambarkan isu-isu dan masalah-masalah pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat multikultural. Kemudian lebih jauh juga mencakup pengertian tentang pertimbangan terhadap kebijakan dan strategi-strategi pendidikan dalam masyarakat multikultural. Nah, dalam konteks deskriptif, kurikulum pendidikan multikultural itu mencakup subjek-subjek seperti toleransi, tema-tema tentang perbedaan etnomultikultural dan agama, bahaya diskriminasi, penyelesaian konflik dan mediasi, HAM, demokrasi dan pluralitas, multikulturalisme, kemanusiaan universal, dan subjek-subjek yang lain yang relevan. Nah, topik yang ketiga yaitu mengenai ciri umum peserta didik. Dalam aktivitas pendidikan, peserta didik itu merupakan objek dan sekaligus subjek pendidikan. Oleh karena itu, dalam hakikat pendidikan perlu pemahaman mengenai ciri-ciri umum peserta didik. Nah, yang pertama itu ada peserta didik sedang
berdaya untuk menggunakan kemauan, dan sebagainya. Yang kedua, mempunyai keinginan untuk berkembang ke arah dewasa. Yang ketiga, peserta didik mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Yang keempat, ada peserta didik melakukan penjelajahan terhadap alam sekitarnya dengan potensi-potensi dasar yang dimiliki secara individual. Nah, yang keempat, membahas mengenai nilai-nilai universal dalam pendidikan multikultural. Nah, paradigma multikultural secara implisit juga menjadi salah satu concern dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal itu dijelaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Nah, tujuan dari pendidikan multikultural ini yaitu untuk menanamkan sikap simpati, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda. Kemudian, menurut Imron Masyadi, orientasi dari pendidikan multikultural Islam yaitu agar tertanamnya sikap simpati, respek, apresiasi atau menghargai, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda untuk meningkatkan kadar takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Yusuf Al-Qardawi, yaitu pendidikan multikultural bertujuan untuk menjunjung tinggi harkat martabat manusia yang menghardikan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Nah, nilai-nilai itu terdiri dari kesetaraan, toleransi, pluralisme, dan demokrasi. Nah, nilai kesetaraan yang dimaksud yaitu bahwa setiap individu itu memiliki kesetaraan hak yang sama dalam masyarakat. Kemudian nilai toleransi, sikap menghargai orang lain yang memiliki perbedaan. Untuk nilai demokrasi, yaitu membebaskan manusia dari berbagai kekungan, serta memberikan kesempatan bagi perkembangan manusia. Untuk nilai pluralisme, yaitu paham untuk menghargai perbedaan agama, setiap manusia itu memiliki hak yang sama termasuk memilih agamanya. Nah, untuk topik yang terakhir yaitu mengenai tips peserta didik agar tidak meninggalkan akar budaya. Nah, dalam pendidikan multikultural sebagai upaya dalam membina peserta didik agar tidak meninggalkan akar budayanya, yang pertama yaitu memberikan pengetahuan yang beragam. Kemudian yang kedua, mengembangkan prinsip solidaritas. Nah, pada prinsip solidaritas yaitu kesiapan untuk berjuang dan bergabung dalam perlawanan demi pengakuan perbedaan yang lain dan bukan demi dirinya sendiri. Nah, solidaritas ini menuntut agar kita itu melupakan upaya-upaya penguatan identitas, melainkan menuntut kita agar berjuang bersama-sama. Dengan demikian, bahwa kehidupan multikultural yang dilandasi kesadaran akan eksistensi diri tanpa merendahkan yang lain diharapkan segera terwujud. Nah, dengan demikian, pendidikan multikultural merupakan pendidikan yang memberikan penekanan terhadap proses penanaman cara hidup yang saling menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya, hidup di tengah-tengah masyarakat dengan tingkat pluralitas yang tinggi. Nah, kesimpulan dari materi pendidikan multikultural yaitu perlunya pendidikan multikultural di Indonesia di masa ini diharapkan dapat mencapai tujuan negara yang berdaulat, damai, berperi kemanusiaan, serta mampu membawa pada kedamaian abadi di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sekian pemaparan materi mengenai pendidikan multikultural dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.